Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Arianta dengan NIM 4012211128. Hadirnya saya di sini, saya akan mengerjakan tugas itu dari mata kuliah Hukum Humaniter. Nah, di mana pagi hari ini atau menjelang siang saya akan menjelaskan tentang pengertian humaniter, tujuan adanya humaniter, serta 7 prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Mungkin kalau ada yang kurang saya mohon maaf ya, karena saya juga masih belajar dan masih menuntut ilmu. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hukum humaniter. Hukum humaniter internasional, bukan nasionalnya. Hukum humaniter internasional atau biasa dikenal dengan HHI merupakan seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata, atau yang biasa kita kenal tentang dampak peperangan. Dikenal peperangan terjadi karena adanya konflik bersenjata atau hukum perang yang disebut dengan jus in bello. Hukum HAI memiliki tujuan utama untuk mengatur alat dan metode peperangan serta menjamin perlindungan manusia terhadap individu yang tidak lagi terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata. Adanya hukum humaniter ini untuk melindungi masyarakat sipil seperti yang tidak berperang, karena perang juga memiliki kode etik di mana tidak boleh dilanggar. Seperti apa? Seperti perang hanya terjadi adalah antar tentara sama tentara. Warga sipil yang tidak bersalah seperti ibu-ibu dan anak-anak itu tidak boleh diserang. Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang tujuan dari hukum humaniter internasional itu ada. Pasti adanya hukum internasional mempunyai tujuan seperti perlindungan terhadap yang tidak terlibat dalam pertempuran seperti ibu-ibu dan anak-anak. Yang kedua adalah regulasi penggunaan alat dan cara bertempur. Yang ketiga adalah pembatasan dan pemeringan penderitaan akibat perang. Pembatasan dan pemeringan. Nah, tujuannya itu tadi, bahkan senjata pun diatur dalam hukum humaniter supaya dampaknya itu bisa dikendalikan dan tidak berdampak sangat luas untuk supaya masyarakat yang tidak terlibat perang seperti negara tetangganya itu tidak mengalami penderitaan akibat perang juga. Nah, setelah tujuan, di sini saya akan menjelaskan mengenai ada 7 prinsip utama dalam hukum humaniter. Prinsip-prinsipnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu pasti adanya hukum humaniter karena prinsip kemanusiaan atau biasa disebut dengan principle of humanity. Itu menekankan perlunya mengurangi penderitaan manusia dalam konflik bersenjata. Ini melibatkan itu adanya yang harus digarisbawahi adalah perlindungan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran dan yang harus digarisbawahi juga dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Bukan saja dijajah, tapi kita harus memberikan bantuan kemanusiaan pada korban atau konflik perang. Yang kedua, prinsip kebutuhan militer atau principle of military necessity menyatakan bahwa tindakan-tindakan dalam perang harus diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah. Itu ada tujuan militer yang sah. Tindakan harus proporsional dengan keuntungan militer yang diharapkan. Konflik terjadi karena adanya sengketa, dan sengketa adanya keuntungan. Prinsip proporsionalitas
biasa dengan disebut Principle of Proportionality, menegaskan apa yang ditegaskan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh serangan harus sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan. Serangan tidak boleh menyebabkan kerugian yang berlebihan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Seperti apa teman-teman? Perang terjadi karena adanya suatu sengketa di mana sering terjadi itu karena sengketa batas wilayah, luas wilayah, dan adanya ekonomi yang besar di antara perbatasan. Seperti apa? Batas-batas wilayah untuk memperluas wilayah, seperti contohnya Israel dan Palestina. Mereka itu sengketanya karena wilayah, karena perebutan wilayah Palestina. Itu menurut Israel, Palestina adalah wilayah dari Israel pada zaman dahulu. Sedangkan Palestina mengatakan bahwa ini tempat kami sudah merdeka dari tahun beratus tahun yang lalu. Nah, selanjutnya yang keempat ada namanya prinsip perbedaan, atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris adalah Principle of Destination. Itu mengharuskan para konflik atau pihak dalam konflik untuk membedakan antara kombatan atau pejuang atau tentara dan non-kombatan. Kombatan itu non-pejuang, yaitu seperti warga sipil, serta antara sasaran militer dan sasaran sipil. Serangan hanya boleh diarahkan pada sasaran militer yang sah. Harus yang sah ya teman-teman. Ada aturannya yang sudah berlaku. Ada aturannya juga. Yang kelima adalah perlindungan Principle of Protection, yaitu menjamin perlindungan bagi mereka yang tidak berpartisipasi dalam perang atau pertempuran seperti warga sipil, anggota personel medis, dan anggota organisasi kemanusiaan. Serta media itu tidak boleh diserang, seperti Palang Merah Indonesia juga tidak boleh diserang. Yang keenam adalah prinsip larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Principle of Prohibition of Torture and Inhuman Treatment, yaitu melarang penyiksaan, perlakuan, atau hukuman yang kejam, tidak memanusiakan manusia atau merendahkan martabat, serta memastikan yaitu memastikan perlakuan yang manusiawi terhadap semua individu yang berada di bawah kendali pihak yang berkonflik. Seperti apa? Contohnya adalah tahanan perang tidak boleh diperlakukan seperti binatang. Tidak boleh adanya penyiksaan yang terlalu menyiksa seperti binatang, harus dimanusiakan. 7 adalah prinsip hak dan kewajiban internasional, yang biasa disebut dengan Principle of International Accountability, yaitu menetapkan bahwa individu yang melakukan pelanggaran serius terhadap hukuman atau hukum humaniter internasional seperti kejahatan perang, genosida, dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Itu ada juga harus dipertanggungjawabkan di pengadilan internasional atau di pengadilan nasional. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dari pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip. Kalau ada yang salah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.